Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Satria Destian M. Baik teman-teman, ini adalah video lanjutan kita, yaitu video ketiga dari pembahasan tentang Facebook Ads, yaitu Facebook Advertiser ya. Maksudnya kita akan belajar bagaimana sih caranya beriklan di Facebook. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sih proses dari pembuatan akun bisnis manajernya dan juga hal apa saja yang harus disiapkan sebelum kita mulai beriklan. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana kita mulai beriklannya. Kalau teman-teman kemarin sudah menyimak di video saya sebelumnya, yaitu membuat akun PM-nya, ini merupakan lanjutannya. Jadi teman-teman yang sudah menyiapkan 4 hal yang kemarin saya jelaskan di awal, yaitu domain atau website dan juga akun pembayaran sudah kita bahas, tapi kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya membuat iklannya. Baik teman-teman, bagaimana sih cara membuat iklannya? Tapi sebelum kita membuat iklan, kita harus memiliki yang namanya website teman-teman. Lantas bagaimana sih Kak sebenarnya kalau misalkan kita belum punya website? Apakah bisa beriklan di Facebook? Bisa, tapi lebih baik lagi kalau teman-teman sudah memiliki website, apalagi websitenya memang sudah kita pasang pixel dari Facebook, dimana yang seperti saya jelaskan, pixel itu berfungsi untuk merekam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon-calon pelanggan yang mengunjungi website teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas, kemarin sudah saya jelaskan di awal bahwasanya kita harus membutuhkan website, yaitu salah satunya dengan membuat website di berdu.id. Nah, saya hari ini akan berikan sedikit bagaimana sih caranya membuat website di Berdu ya. Simple aja. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat di Berdunya sendiri sudah ada tutorialnya, dan juga bagaimana mengkoneksikan dari domain dan websitenya tersebut. Nah, di sini saya akan coba di sini teman-teman bisa lihat, buat aja di akun berdu.id. Teman-teman cukup masukkan nama website teman-teman, kemudian emailnya, dan juga nomor telepon teman-teman, dan juga password. Nah, ini untuk registrasi di awal. Kemudian teman-teman registrasi, lalu verifikasi di email dan juga di nomor telepon. Nah, setelah selesai teman-teman akan diarahkan ke form login. Di sini saya coba login ke salah satu yang baru saya daftarkan juga ya teman-teman. Coba login. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia belum ada website ya, masih kosong plong ya, masih belum ada website baru yang kita buat. Di sini kita cukup klik buat website baru, kemudian beri nama websitenya. Kemarin saya sudah beri nama toko pakaian. Coba juga buat toko pakaian. Kemudian di sini kita checklist, kemudian kita klik buat website. Oh maaf, ini udah ada, berarti toko pakaian Lampung misalkan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau nggak ada domain, dia sudah diberikan oleh pihak berdunya, yaitu seperti ini nama domainnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan domain teman-teman yang sudah teman-teman beli, sebenarnya gampang, tinggal teman-teman setting aja di domainnya, di DNS zone-nya itu sesuai dengan arahan dari Berdu. Di sini bisa lihat nih, di sini teman-teman bisa lihat ada tutorialnya, teman-teman bisa klik aja lihat tutorial, nanti settingannya bisa teman-teman sesuaikan seperti itu. Nah, ini sementara kita belum pakai domain pribadi ya, kita coba bawa pakaian dari Berdunya. Kita coba bagaimana sih caranya kita mendesain websitenya. Sebenarnya di Berdu ini simple banget sebenarnya, nggak terlalu susah banget juga, dan juga tidak terlalu mudah, tapi pembuatannya cukup drag and drop aja teman-teman, dimana teman-teman cukup panggil atau desain sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui dalam membuat desain website untuk diiklankan, teman-teman harus memiliki informasi atau mengetahui informasinya apa aja sih yang sebenarnya harus diinput dalam tampilan websitenya. Ya mungkin secara gamblang atau secara garis besar teman-teman harus paham ya, bahwasannya dalam website tersebut harus diinputkan salah satu nama produknya, kemudian pemaparan tentang produknya, kemudian keuntungannya, kekurangannya, kemudian
tombol untuk melakukan proses pembeliannya, seperti itu teman-teman. Nah, itu harus ada di dalam satu website teman-teman, tapi saya nggak buat sampai akhir ya, karena cukup panjang juga kalau kita buat. Teman-teman bisa nanti kreasi sendiri dengan kebutuhan teman-teman, atau teman-teman bisa lihat di Google aja sih beberapa tampilan website yang bisa jadi rekomendasi teman-teman, seperti itu. Nah, buatnya cukup gampang, diklik aja di tampilan. Di sini teman-teman ada halaman tambahan, ini klik baru aja. Teman-teman kalau sudah ada template-nya sebenarnya bisa klik impor aja, tapi kalau belum ada, buat aja halaman baru. Nah, di sini teman-teman kasih nama. Misalkan di sini namanya Tokopedia, kita buat baju distro, seperti itu. Di sini kita kasih pad-nya biar nanti ketika dipanggil ini slash-nya slash apa, misalkan baju distro. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada tampilan awalnya. Teman-teman cukup simpan terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman tinggal drag and drop aja tadi seperti saya jelaskan. Di sini tinggal teman-teman klik tambah, misalkan di atas teman-teman ingin tambah tag misalkan. Nah, setelah tag teman-teman kasih aja ini keterangan, misalkan distro Lampung Paris. Mungkin teman-teman bisa berkreasi ya bagaimana mendesain sebuah website ya. Karena saya di sini nggak menjelaskan ketentuan dari sebuah website secara detail, tapi saya ambil contohnya aja untuk settingan di iklannya. Nah, misalkan sudah selesai, di sini saya hapus yang atas. Nah, ini teman-teman bisa hapus saja yang atas, kemudian footernya juga dihapus. Contoh saya akan tambahkan gambar. Di sini kita tambah dulu gambar. Cari gambar. Contoh aja ya. Nah, kita klik selesai. Seperti ini. Kemudian teman-teman kalau udah ada keterangan gambar, teman-teman tambah lagi teks di bawahnya keterangannya apa. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Di sini ada kolom teks plus gambar, itu sesuaikan aja nih seperti ini nanti dia tampilannya. Kalau misalkan mau yang lain juga teman-teman sesuaikan aja. Nah, saya contoh lagi untuk tampilan atau pembuatan tombol checkoutnya. Nah, di sini teman-teman bisa cari namanya button ya, atau tombol, kalau di sini namanya tombol ya, namanya tombol. Nah, di sini ada dua ya. Nah, teman-teman bisa pilih aja. Di sini hapus salah satu bisa. Nah, ini bisa teman-teman kasih tombol warna terserah teman-teman ya, misalkan warna hijau ya. Nah, di sini kasih tulis aja get bisa berdiri sekarang. Nah, di sini teman-teman kalau mau kasih icon tinggal di-upload aja. Tadi klik cari ini bisa sih. Sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian diklik selesai. Ya, kita contohnya. Mereka sedang bisa teman-teman sesuaikan ya maunya seperti apa. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasannya di sini kan ada yang namanya pixel ya, teman-teman. Nah, ini pixel ini nanti menyesuaikan teman-teman. Jadi settingnya seperti apa nanti kita lanjut lagi. Kita contoh aja di sini sudah buat tombol ya, kita klik selesai terlebih dahulu. Anggap ini udah selesai ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin aja. Kita buka lagi ya, kita kembali lagi. Nah, sebelumnya teman-teman harus nanti menginputkan namanya pixel dari Facebook. Nah, caranya setting pixelnya nanti teman-teman klik aja apps ini, ada yang namanya Facebook pixel. Nanti klik aja gunakan, kasih aja namanya, misalkan pixelnya nanti teman-teman kasih nama Toko Distro misalkan. Nah, di sini di paste aja yang teman-teman dapat nanti ketika membuat pixel di akun BM-nya. Di sini coba contoh aja ya, saya simpan. Kita ganti, simpan. Nah, sudah selesai. Nah, setelah proses desainnya selesai, teman-teman balik dulu ke akun BM-nya tadi. Kita coba create sebuah iklan ya, teman-teman. Kalau dia masih awal gini, teman-teman lebih enak. Maksudnya kalau memang belum pernah buat iklan, dia tinggal klik buat baru aja. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman, dimana setelah teman-teman klik buat baru atau buat kampanye baru ini, teman-teman akan diarahkan 3 tujuannya. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada pertimbangan, yang ketiga ada konversi. Dimana masing-masing pilihan ini ada fungsinya. Kalau teman-teman hanya ingin memberikan informasi tentang brand teman-teman bisa pakai yang kesadaran, yaitu kesadaran merek. Tapi kalau teman-teman menginginkan banyaknya interaksi berupa like, komen, atau tayangan video, teman-teman bisa membuat di kolom pertimbangan, bisa berupa interaksi atau juga
juga lalu lintas kunjungan. Tapi kalau teman-teman target untuk mendapatkan orang yang beli ke toko, itu bisa menggunakan yang konversi teman-teman. Nah, tapi di sini saya kasih tips juga teman-teman. Teman-teman kalau membuat iklan itu, pertama kali membuat iklan jangan langsung ke konversi teman-teman. Pastikan teman-teman membuat dulu pancingan. Maksudnya gini, jadi kalau kita analogikan, ketika teman-teman memiliki toko secara offline, orang-orang itu lebih tertarik melihat toko ramai atau toko sepi. Tapi yang pasti orang-orang lebih tertarik melihat ketika toko ramai. Nah, begitu juga kita terapkan di pembuatan iklan ini. Misalkan kita ingin menarik orang agar mampir ya. Ya, berarti kita kan butuh keramaian di dalam toko kita. Nah, misalkan di sebuah postingan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menggait orang agar dia mau mampir, walaupun dia ngelihat, kalau dia nggak rame, kadang dia nggak mau mampir. Tapi kalau kita lihat, kemudian dia ramai, dia pasti mampir, kan seperti itu kebanyakan orang-orang lakukan. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, di sini saya kasih informasi tips, yaitu teman-teman buat dulu yang namanya interaksi teman-teman, jangan langsung ke konversi. Nah, nanti setelah interaksi ini berjalan selama 1 minggu, dari postingan tersebut kan akan menghasilkan ID postingan. Nah, itu nanti teman-teman buat lagi dengan cara yang sama seperti ini, tapi pilih yang tipe konversi teman-teman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pilih interaksi, di sini teman-teman pilih aja nih yang interaksi postingan. Kemudian di sini ada opsional kasih nama. Kalau teman-teman mau kasih nama aja, misalkan interaksi baju distro contohnya. Nah, nama set iklan ini adalah nama yang digunakan sebagai pemberitahuan atau informasi tentang interest yang kita gunakan. Lebih enaknya seperti itu. Contoh, kita bisa membuat banyak set iklan di dalam satu kampanye. Misalkan kita target kita mau kita kasih yang orang-orang yang menyukai pakaian, kita kasih aja namanya pakaian. Tapi kalau mau enak lagi, kalau teman-teman belum paham, kasih nama terserah sih, atau dikasih secara default aja. Saya biasa kasih nama adset 1. Kemudian iklan ini adalah konten yang teman-teman tampilkan. Misalkan teman-teman menampilkan ada 2, gambar dan video. Misalkan ini contoh gambar 1. Contoh konten yang bakal teman-teman tampilkan. Nah, kemudian teman-teman klik lanjutkan. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya pengoptimalan anggaran kampanye. Ini juga sebenarnya tekniknya namanya CBO. CBO itu ya teknik yang diberikan dari Facebook, di mana kita meletakkan semua biaya di dalam kampanye, bukan di adset 1 ini. Keuntungannya apa? Ketika kita letakkan di anggaran kampanye ini, dia akan membagi. Misalkan di adset kita ada 2 ada 3, dia akan membagi mana adset yang bagus, itu akan diberikan jumlah anggaran yang lebih besar. Seperti itu dia cara kerjanya kalau kita letakkan pengoptimalan anggaran kampanye ini. Nah, ini tinggal harian aja. Kalau interaksi sih kasih aja 15.000, nggak masalah sih teman-teman. Kemudian teman-teman klik adsetnya atau selanjutnya di bawah. Nah, di sini teman-teman adalah sebuah tempat yang memang teman-teman akan menarget siapa yang sebenarnya ingin teman-teman tampilkan iklannya. Nah, seperti itu. Misalkan teman-teman ingin menampilkan ke orang-orang yang menyukai sepak bola, yang menyukai dan lain-lain, sesuaikan aja. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini kapan teman-teman ingin memulai. Nah, ini tips dari saya biasanya sih memulai iklan itu dari jam 12 malam. Tinggal kita setting aja ya di 00.01, tanggalnya tanggal besok. Nah, seperti ini. Kemudian kalau memang mau diakhiri tinggal ditetapkan aja, kalau enggak ya biarin aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pemirsanya ini siapa yang ingin teman-teman target. Misalkan orang Indonesia. Kalau mau lebih spesifik lagi teman-teman tinggal klik edit. Kalau enggak ya udah biarin aja. Umur yang ditarget siapa? Umur estimasi berapa? Ranknya berapa? Misalnya dari 18 sampai umur 30 contoh aja ya. Nah, kemudian jenis kelamin yang teman-teman target ini siapa? Misalkan yang laki-laki aja. Nah, kemudian di bawah ini ada penargetan terperinci. Maksudnya inilah interaksi dalam arti interest ya. Interest itu kesukaan dari orang-orang yang ada di Facebook. Itu targetnya teman-teman siapa, seperti itu. Di sini sebenarnya udah ada sih dijelajah ini, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Tapi kalau teman-teman mau cari juga nggak masalah di sini. Misalkan orang-orang yang ingin yang menyukai sepak bola. Nah,
teman-teman pilih nih, klik sepak bola. Kemudian di sini sebenarnya bisa klik saran aja ya. Nah, di sini sudah bisa ngeliat kalau memang targetnya distronya baju bola, misalkan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada teknik khusus, tapi saya biasanya sih kalau saya masih speed test, nggak saya pakai teknik khusus yang terlalu ini ya, terlalu menurun gitu ya. Apa sih namanya? Jadi dia ada sistem naruh ya teman-teman, dimana ketika sepak bola kita bisa lagi persempit lagi agar dia lebih spesifik. Nah, tapi kalau saya biasanya saya tes satu interest yang gini atau dua yang berkaitan, misalkan sepak bola dan olahraga. Saya bikin dua gini aja teman-teman. Nanti kita baru bisa lihat bagus nggak ini hasilnya dari dua ini. Kalau nggak bagus, saya selalu coba seperti itu teman-teman. Untuk awalan saya ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada penempatannya, bisa dibikin penempatan manual aja teman-teman. Nggak usah di semua, bikin aja di Facebook dan Instagram. Nah, kalau di Instagram Facebook kan ya udah jelas nih, di sini ada di beranda dan lain-lain, disesuaikan aja. Kemudian teman-teman udah selesai seperti ini. Nah, teman-teman cukup klik gambar satu ini. Gambar satu atau selanjutnya tadi. Nah, di sini halamannya sudah teman-teman pilih yang kemarin teman-teman buat. Kemudian di sini ada yang namanya buat iklan. Nah, kata saya tadi, ketika teman-teman nanti sudah membuat interaksi, udah berjalan, udah 1 minggu. Nah, teman-teman ketika buat gambar lagi di tipe iklan yang konversi, ini tinggal teman-teman gunakan postingan yang ada aja. Nanti masukkan aja ID postingannya di sini. ID postingan yang sekarang ini dibuat dimasukkan di dalam ID postingan ketika membuat kampanye dengan jenis konversi seperti itu teman-teman. Nah, ini karena kita belum ada, kita klik aja buat iklan. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan medianya, gambarnya apa aja. Pastikan gambarnya gede-gede ya teman-teman. Maksudnya harus ukurannya biasa buat 800 x 800. Contoh aja ya. Contoh. Kita nggak ya gambar yang bagus. Coba. Ini terus ini aja deh. Cepat kita coba aja yang ini aja teman-teman. Ini nggak sesuai ya, tapi nggak apa-apa, saya contoh aja deh sebagai contoh aja karena kita nggak langsung buat ya kan. Saya bikin ukuran yang besar, kemudian kita klik selanjutnya aja, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis aja nama. Copywriting itu juga penting, teman-teman bisa ikutin aja iklan-iklan orang, copy, edit seperti itu nggak masalah sih. Nah, sini contoh aja, promo baju distro buy one get two misalkan. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan lagi tombolnya mau kemana, mau beli apa, beli sekarang bisa, atau mau ke WhatsApp langsung juga bisa. Tapi kalau teman-teman sudah ada website tadi, teman-teman klik beli sekarang, kemudian di packnya ini teman-teman copy aja nih tadi yang dari halaman tadi nih. Misalkan halaman tadi ada di sini, kita coba lihat ya. Nah, di sini teman-teman klik copy, nah, paste aja di sini teman-teman. Nah, di sini belum di setting pixel ya teman-teman, karena memang pixelnya nanti disetting di dalam konversi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ini pembuatan ini. Nah, ini kenapa belum bisa, karena belum ada memverifikasi perubahan ininya, perubahan data berupa paymentnya, karena kemarin memang nggak saya inputkan ya teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman sebenarnya udah tinggal klik terbitkan aja. Nah, seperti ini, tinggal klik lanjutkan. Nah, ini karena kan belum ada, saya tutup aja. Ini nggak saya selesaikan, kenapa? Karena memang nggak boleh duplikat ya untuk pembayarannya, karena saya agak riskan juga pembayarannya dibikin duplikat. Nah, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti ketika selanjutnya ini teman-teman kalau sudah setting akun pembayarannya, teman-teman tinggal klik tulisan teks utamanya, teman-teman bisa lihat di mana tempatnya, teman-teman bisa paste aja di sini buy one get four, terus misalkan gratis ongkir Jabodetabek misalkan seperti ini, dan yang lainnya lah seperti itu teman-teman inginkan.
Nah, kalau selesai tadi klik terbitkan. Kalau udah selesai ya teman-teman, iklannya tinggal tunggu. Biasanya dianalisis dulu dari pihak Facebook. Kalau misalkan dia sudah approval, dia akan diinformasikan di pemberitahuan di Facebook teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk contoh pembuatan interaksi di awal ya teman-teman. Nah, saya akan contohkan juga bagaimana caranya ketika kita membuat iklan berupa konversi. Nah, caranya seperti apa? Ini saya klik kembali dulu ya teman-teman. Caranya sama teman-teman sebenarnya. Cuman klik buat, kita pilih konversi ya. Nah, ketika teman-teman yakin nama interaksi tadi, iklan interaksi tadi sudah bisa dipakai untuk diiklankan di konversi, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal buat konversi, kemudian klik lanjutkan ya. Nah, di sini namanya saya bikin default aja. Dimana kita akan coba split lagi, maksudnya split test lagi untuk dua atau 3 interest seperti itu. Nah, dimana anggaran saya taruh di kampanye baru. Nah, bedanya di mana kayak gini nih, bedanya nih. Kalian ini nggak di checklist, teman-teman klik selanjutnya, pengoptimalan dana ada di sini, anggarannya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini misalkan teman-teman udah yakin iklan ini bagus, interest ini bagus ya, teman-teman bisa pakai aja di set iklan baru ini sebenarnya. Maksimalkan di anggarannya di sini gitu. Nah, coba kita pakai yang set iklan baru. Kalau udah, nah di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya Facebook Pixel yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Facebook Pixel ini dibutuhkan untuk merekam semua kegiatan orang-orang yang sudah mengunjungi website tersebut. Nah, caranya kita klik dulu buat Pixel ya. Setelah klik buat Pixel, kita kasih nama aja Pixel Distro misalkan. Nah, di sini teman-teman masukin aja baju distro gini ya. Kemudian klik aja lanjutkan. Nah, ini tinggal bisa pilih lanjutkan yang sedang saya kerjakan. Sorry. Pilih yang kedua teman-teman. Nah, ini bisa pilih dulu. Saya ulangi dulu ya teman-teman, salah pilih tadi. Nah, ini contoh aja pixelnya udah ada ya. ID pixelnya saya refresh. Nah, di sini kita verifikasikan dulu ya teman-teman. Ini bisa sesuaikan. Misalkan ketika konversi teman-teman pingin yang mana. Saya biasanya pakai yang tambahkan ke keranjang aja sih. Atau bisa pakai prospek, nggak masalah. Klik aja yang prospek. Nah, kita verifikasikan dulu pixelnya. Nah, ini teman-teman bisa ikutin aja nih. Yang manual ya. Nah, ini sebenarnya di copy aja. Saya paste di notepad ya. Di sini ada ID-nya teman-teman. Nah, ID inilah yang kita copy. Tadi saya jelaskan, kemudian teman-teman paste di aplikasi Perdu tadi ya. Di sini paste aja. Nah, kalau udah balik lagi ke halaman tadi ya, ke halamannya. Nah, ini diedit dulu. Kita tempatkan di tombol ini. Pilih sekarang ini. Nah, ini tinggal pilih Facebook Pixel ini. Update eventnya, pilih yang tadi prospek ya. Kalau prospek kita sesuaikan juga lead namanya kalau di sini teman-teman. Nah, kalau dia lead di sini pilih aja pixelnya yang mana, toko distro. Nah, kalau udah teman-teman tinggal selesai, karena tadi kan kita buat namanya toko distro dengan kode yang sudah kita pastekan. Kita klik selesai aja. Lihat ya. Nah, kalau udah selesai teman-teman klik aja di sini untuk pengujiannya biar dia merekam. Nah, klik aja paste, kemudian klik kirim trafik uji. Nah, kalau udah selesai biasanya di sini akan menginformasikan. Tunggu dulu ya. Nah, kalau sudah aktif kayak gini teman-teman klik lanjutkan aja. Nah, ini teman-teman klik aja gunakan. Ini tambahkan kode peristiwa secara manual aja. Nah, ini buka uji peristiwa teman-teman ya. Ini di form lain saya akan tambahkan tombolnya tadi, eventnya tadi. Nah, kalau dia sudah diarahkan ke sini, saya ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik tambahkan peristiwa aja.
kemudian dari situs web baru aja, kemudian install kode secara manual. Kita klik lanjutkan lagi ya. Ini dilanjutkan ya, terus buka fitur, saya masukkan linknya, dia akan pop up, kemudian dia akan keluar. Kita coba lagi deh. Nah, yang baru mau teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman klik tambahkan lacak tombol baru aja. Klik lacak tombol baru. Kan tadi teman-teman udah buat namanya prospek atau lead. Nah, ini kan udah kedeteksi nih tombolnya. Nah, ketika teman-teman sudah deteksi gini, klik aja. Nah, di sini disesuaikan dengan yang kita buat tadi. Kalau dia prospek, kita sesuaikan juga prospek. Kalau dia bukan prospek, misalkan tadi tambahkan pembayaran, teman-teman sesuaikan juga ditambahkan info pembayaran. Nah, yang tadi kena kita pilih prospek, kita sesuaikan prospek. Di sini dikonfirmasi aja sih. Kita bisa pilih ini. Jangan sertakan nilai, kita konfirmasi. Nah, kalau udah selesai, cukup klik selesaikan penyiapan, kemudian selesai. Ini pilih aja, kirim, selesai. Nah, di sini kalau udah selesai ya, sudah masuk, tombolnya sudah ditambahkan ke dalam prospeknya. Jadi setiap orang ngeklik tombol, dia akan menjadi sebuah prospek. Gitu teman-teman. Tapi ketika orang buka website ini, dia akan menjadi sebuah tayangan ya. Itu cara pembacaan dari pixel ini. Nah, seperti itu. Kalau udah teman-teman, ini klik selesai ya. Nah, kalau selesai, saya refresh lagi. Tunggu dulu. Sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa set anggarannya mau berapa, mulai dari 50.000 nggak apa-apa, terus targetnya siapa, sama seperti tadi settingannya teman-teman, nggak ada yang beda. Ini cara buatnya. 30, jenis kelaminnya misalkan laki-laki aja, kemudian targetnya orang yang suka sepak bola misalkan, sepak bola, sarannya misalkan olahraga. Kalau udah selesai, disamain lagi penempatan manual. Nah, kalian udah selesai, kan udah selesai teman-teman. Ini udah pilih prospek, ini udah juga ada sesuai. Kalau teman-teman nggak ada website, sebenarnya bisa klik WhatsApp aja, cuman ya itu tadi resiko kalau WhatsApp kita nggak bisa ngerekam pixelnya. Kemudian kita klik iklan baru lagi. Nah, di sini kalau teman-teman tadi udah melakukan proses pembuatan interaksi, teman-teman sebenarnya bisa tinggal pilih yang gunakan postingan yang ada. Teman-teman cek aja informasinya, berapa ID postingan tadi. Cara melihat ID-nya biasanya nanti gini. Di pemberitahuan itu ada pemberitahuan bahwasannya iklan teman-teman udah aktif. Kemudian ketika ada interaksi berupa komen, klik aja. Nanti dia akan keluar di postingan teman-teman pemberitahuannya. Contoh ya. Ketika ada yang komen di postingan teman-teman, cari deh salah satu postingan. Nah, seperti ini kan postingan ini sebenarnya ada ID dia. Nah, ID inilah yang nanti teman-teman copy, kemudian paste di sini, masukkan ID postingan ini seperti itu. Nah, kalau belum ada ya teman-teman bisa ulangin seperti ini lagi sih sebenarnya. Kalau memang tadinya nggak buat interaksi, langsung buat iklan yang baru lagi nggak masalah sebenarnya. Cuman dia kurang efektif karena yang tadi bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah, setelah masukkan ini tag utamanya apa, contoh aja ya, saya buat iklan baru. Nah, ini udah selesai, saya contoh satu, contoh aja baju saya, toko baju. Nah, deskripsinya, copywritingnya juga teman-teman bisa copy dari orang ya, nggak masalah sih, itu sesuaikan aja. Kalau teman-teman memang ahli dalam membuat copywriting ya tinggal tulisnya di sini, dapatkan promo beli 1 dapat 2 dengan harga misalnya 100.000. Nah, seperti itu contohnya aja ya teman-teman. Nah, di sini websitenya copy aja tadi yang sudah dibuat. Setelah selesai,
Di sini kalau misalkan mau disembunyikan namanya dibikin alias nggak apa-apa, bisa kan www.toko-baju-distro.com misalkan. Nah, di sini tambahkan, sesuaikan aja. Mau diambil promo, beli sekarang, terserah teman-teman. Biasanya sih lebih senang mereka ketika diklik ambil promo. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai, pixel tadi udah siap. Nah, ini kenapa dia masih ada merah, yaitu karena memang belum ada payment method. Nanti teman-teman bisa lihat kalau dia nggak ada pemberitahuan merah seperti ini karena payment method udah diisi, berarti iklan teman-teman bisa diklik terbitkan. Nah, setelah diklik terbitkan, tinggal tunggu aja. Nanti prosesnya dia akan dianalisa oleh Facebook. Setelah dia ACC, misalkan tidak melanggar, ya nanti dia akan accept dan status di iklan teman-teman sudah menjadi aktif, teman-teman. Seperti itu. Di sini dia menjadi aktif seperti itu, tampilannya. Di sini enggak saya buat langsung aktif ya, maksudnya ini saya ajarkan bagaimana sih caranya buat iklan buat teman-teman yang memang pemula. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham, yang udah ahli, ya mungkin bisa skip video yang saya ajarkan ini. Tapi buat teman-teman yang memang masih baru pertama kali ingin memulai beriklan, yaitu cara yang biasa saya lakukan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya kerjakan di 1 tahun terakhir kemarin, teman-teman. Nah, itu teman-teman, ketika teman-teman sudah selesai membuat iklan, teman-teman tinggal tunggu. Nanti sebenarnya tadi ada satu kelupaan, dimana di klik beli sekarang ini teman-teman isikan namanya, targetnya kemana, pilih aja ke WhatsApp sebenarnya. Nah, teman-teman isi aja nomor CS yang teman-teman miliki, seperti itu. Misalkan nomor teman-teman nggak apa-apa, 081234. Jadi ketika mereka klik beli sekarang ini, dia akan diarahkan ke WhatsApp teman-teman dengan tulisan misalkan, halo Kak, saya tertarik dengan promo beli satu gratis satunya. Nah, jadi kata-kata ini akan diawali ketika mereka ngeklik tombol beli sekarang via WA ini, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih cara membuat iklannya. Saya nggak ajarkan secara detail bagaimana desain websitenya, tapi ini proses awalan teman-teman, gimana caranya membuat settingan iklan dengan website berupa website yang dibuat dari berdunya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau misalkan masih ada ingin ditanyakan, silakan dikomentari, saya akan bantu semaksimal mungkin apa yang bisa saya bantu, teman-teman. Karena di sini saya memang bukan merasa ahli, saya sama-sama belajar, kita sama-sama belajar apa yang saya tahu, kita sama-sama share, kita sama-sama diskusi, seperti itu, teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga ya video ini bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat video tutorial yang lainnya. Untuk cara pembuat iklannya mungkin di part 3 ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya mungkin gak jauh-jauh tentang Facebook Ads ataupun tutorial-tutorial lainnya, seperti itu teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibantu aktifkan loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman dapat informasi tentang digital marketing, bisnis, ataupun tutorial-tutorial lain dari video-video yang akan saya upload setiap harinya, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.